Pada 20 Mei 2013, suasana tenang di pesisir Hawaii mendadak berubah mencekam. Ketika seorang anak laki-laki yang sedang melintas di area semak belukar tidak sengaja menemukan sesosok tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Kondisi korban sangat menyedihkan. Dia ditemukan tanpa busana dan tubuhnya telah menunjukkan tanda-tanda dekomposisi awal. Dalam keadaan panik dan syok, anak laki-laki itu segera mencari bantuan. Penemuan ini bukan sekedar kasus kematian biasa. Di balik kasus ini akan terungkap kebenaran mengejutkan tentang siapa pelakunya dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ivanis Harris berusia 28 tahun pada 2013. Dia lahir dan dibesarkan di Portland. Di mata keluarganya, Ivy dikenal sebagai pribadi yang hangat dan penuh kasih. Dia ceria dan dekat dengan orang tuanya. Di mata teman-temannya, Ivy adalah wanita muda yang aktif, penuh semangat, ramah, mudah bergaul, dan suka berpetualang. Pada 2013, Ivy berencana merayakan ulang tahunnya yang ke-29 di Hawaii. Dan pada Mei 2013, dia berangkat ke Hawaii bersama pacarnya yang bernama Mark dan sahabatnya yang bernama Jillian. Setibanya di sana, mereka menikmati liburan dengan mengunjungi pantai Waikiki. Mereka berjemur dan mengabadikan setiap momen. Intinya mereka bersenang-senang dan menikmati waktu bersama. Pada malam 15 Mei 2013, Ivy, Mark, dan Jillian sebenarnya berencana untuk mengunjungi beberapa bar. Namun karena suatu alasan, Ivy memutuskan pergi lebih dulu. Pada dini hari 16 Mei, dia memberitahu Mark dan Jillian kalau dia akan pergi ke sebuah bar bernama Kelly O'Neill's yang merupakan salah satu bar populer di Waikiki, dan Ivy akan menunggu mereka di sana. Beberapa jam kemudian, Mark dan Jillian tiba di bar Kelly O'Neill's, namun mereka tidak melihat Ivy di sana. Mereka mengira Ivy mungkin pergi ke suatu tempat atau bertemu beberapa orang hingga lupa waktu. Mereka pun menunggu di sana. Tetapi hingga pagi, Ivy tidak juga muncul. Karena Ivy tidak terlihat, mereka mulai cemas. Mereka menghubungi orang-orang yang mereka kenal di sana untuk menanyakan tentang Ivy, namun tidak ada yang melihatnya. Mereka juga mencari ke beberapa tempat seperti bar, pantai, dan hotel tempat mereka menginap. Tetapi Ivy tidak ada seolah dia menghilang di telan bumi. Khawatir karena Ivy tidak biasa pergi tanpa memberi kabar, Mark kemudian menghubungi pihak kepolisian Honolulu. Laporan orang hilang pun dibuat dan pencarian terhadap Ivy dimulai. 4 hari setelah Ivy menghilang, tepatnya pada 20 Mei 2013, seorang anak laki-laki yang melintas di area semak-semak sepanjang Pennington Highway tanpa sengaja menemukan tubuh tidak bernyawa. Dia pun segera berlari untuk mencari bantuan. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan jasad seorang wanita tanpa busana. Karena kondisi tubuh sedang mengalami dekomposisi awal, identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan tato yang ada di tubuh wanita tersebut. Dan korban dipastikan adalah Ivy Harris yang telah 4 hari menghilang. Temuan ini membuat pihak berwajib menyimpulkan kalau kematian Ivy bukan kecelakaan, melainkan kasus penghilangan nyawa. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Ivy meninggal karena dicekik. Selain itu, di tubuhnya ditemukan luka-luka ringan yang menandakan adanya perlawanan sebelum dia tiada, dan juga ditemukan DNA asing di bawah kuku Ivy yang diduga milik pelaku. Untuk menelusuri jejak Ivy, penyidik mulai memeriksa rekaman kamera pengawas di area Waikiki. Dari beberapa rekaman, penyidik akhirnya melihat Ivy. Pada dini hari 16 Mei 2013, Ivy terlihat berada di luar bar Kelly O'Neill's. Tak lama, seorang pria terlihat menghampirinya. Mereka sempat berbincang sebelum pergi bersama. Pada pukul 3:41 pagi, Ivy dan pria itu terlihat di sebuah hotel. Mereka sempat bergandengan tangan sebelum masuk ke lift. Dan di dalam lift, keduanya terlihat. Yang jadi pertanyaan, siapa pria itu? Mengapa mereka? Padahal Ivy datang ke Hawaii bersama pacarnya. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 5:58 pagi,
Pria yang sama terlihat masuk ke lift, tapi kali ini dia sendirian tanpa Ivy. Dia membawa tas duffel besar yang terlihat cukup berat. Anehnya, dia mengenakan topi rimba dengan label yang masih menggantung, dan dia berdiri membelakangi kamera, seolah dia tidak ingin wajahnya terekam. Setelah keluar dari lift, pria itu berjalan menuju area parkir dan memasukkan tas ke dalam mobil SUV sewaan, lalu dia pergi. Pada pukul 9:14 pagi, pria itu kembali terlihat di lift, tapi kali ini tanpa membawa tas. Dari rangkaian rekaman tersebut, penyidik menduga pria ini terkait dengan apa yang terjadi pada Ivy, karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Ivy. Dan setelah itu, Ivy tidak pernah terlihat keluar dari hotel dalam keadaan hidup, dan tas yang dibawanya membuat penyidik curiga tentang isinya. Polisi kemudian menelusuri identitas pria tersebut. Mereka mendatangi hotel tempat dia menginap. Berdasarkan informasi, pria itu menginap di kamar 924. Dan pria itu bernama Nathaniel Cosby. Dia seorang sersan kepala di Korps Marinir Amerika Serikat. Saat itu dia berusia 38 tahun. Dia seorang ahli penjinak bom dan sedang ditugaskan sementara di Hawaii. Polisi kemudian menahan Cosby di Bandara Honolulu. Saat diamankan, terlihat luka cakaran yang masih baru di wajahnya. Luka itu kemudian diketahui berasal dari Ivy sebagai upayanya untuk melawan saat diserang. Diperkuat oleh ditemukannya DNA Cosby di bawah kuku Ivy. Saat diinterogasi, Cosby mengakui kalau dia menjemput Ivy di luar bar pada dini hari 16 Mei, lalu membawanya ke hotel. Namun dia membantah telah mengakhiri Ivy dan mengklaim bahwa Ivy meninggalkan kamarnya dalam keadaan hidup. Pengakuan itu dipatahkan oleh bukti yang ditemukan polisi, karena Ivy tidak pernah terlihat keluar dari hotel dalam keadaan hidup setelah bersama Cosby. Selain itu, DNA Ivy ditemukan di mobil SUV sewaan, dan data GPS kendaraan tersebut juga menunjukkan kalau mobil itu sempat berada di sekitar lokasi tempat jasad Ivy ditemukan beberapa jam setelah Cosby meninggalkan hotel. Dari hasil penyelidikan, Ivy diketahui terlibat dalam pekerjaan sebagai wanita pendamping dengan Mark yang mengatur aktivitas tersebut. Selain merayakan ulang tahunnya yang ke-29, Ivy dan Gillian juga menjalani pekerjaan tersebut selama berada di Hawaii, yang kemudian mempertemukan Ivy dengan Cosby. Mungkin sebagian orang akan langsung menghakimi latar belakang Ivy, namun apapun pekerjaannya, Ivy tidak pantas diperlakukan dengan kejam seperti itu. Dia adalah seorang wanita yang dicintai oleh keluarganya, dan dia berhak mendapatkan keadilan. Karena Cosby adalah anggota militer aktif saat melakukan kejahatan, jadi dia tidak diadili di pengadilan federal, melainkan melalui pengadilan militer. Dalam persidangan yang dimulai pada April 2014, Cosby mengaku bahwa kejadian itu terjadi karena dia berusaha membela diri. Menurut pengakuannya, setelah menghabiskan waktu di hotel bersama Ivy meminta bayaran lebih dari yang telah disepakati. Saat Cosby hendak keluar kamar, Ivy disebut mengeluarkan pisau kecil dan menyerangnya. Merasa terancam, Cosby mengaku menekan leher Ivy dengan tangannya hingga menyebabkan Ivy tiada. Cosby menyatakan dia tidak berniat mengakhiri Ivy saat itu. Dia hanya berusaha menghentikan serangan. Setelah Ivy tiada, Cosby panik. Dia lalu memasukkan Ivy ke dalam tas duffel dan mencoba menyembunyikan jasadnya di tempat terpencil. Namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan bukti, karena tidak ditemukan luka pertahanan pada tubuh Cosby yang sesuai dengan serangan pisau, dan tidak ada bukti fisik berupa pisau yang ditemukan di lokasi. Klaim pembelaan diri juga diragukan, karena juri militer tidak percaya seorang ahli penjinak bom yang terlatih dan bertubuh lebih besar dari korban harus mencekik korban hingga tiada hanya untuk melawan pisau kecil. Rasa panik yang mendorongnya untuk menyembunyikan jasad Ivy dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkan karir militer dan reputasinya, serta menghindari mempermalukan keluarga dan korpsnya. Jaksa meyakini motifnya karena kemarahan yang dipicu oleh perselisihan mendadak hingga berakhir fatal. Akhirnya pada Mei 2014, Nathaniel Cosby dinyatakan bersalah atas dakwaan penghilangan nyawa tanpa perencanaan, menghalangi keadilan, dan penggunaan
Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Cosby juga dipecat secara tidak hormat dari Korps Marinir Amerika Serikat yang mengakhiri karir militernya selama 17 tahun. Sementara itu pacar Ivy, Mark Miles, juga diadili pada tahun 2014. Mark mengaku bersalah atas dakwaan melakukan perjalanan antar negara bagian untuk mempromosikan kegiatan yang melanggar hukum, khususnya, dan Mark dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di pengadilan federal. Kasus Ivaness Harris mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang seharusnya menjadi pelindung. Meskipun Ivy tidak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-29, setidaknya keadilan telah ditegakkan untuknya.